Selamat datang kembali di pembahasan kita. Kali ini kita mau gali lebih dalam nih, satu aturan manajemen yang seringkali agak tricky. Betul. Soal kapan dan gimana kita harus mempertahankan pendirian kita di tempat kerja. Ya, sumber kita kali ini dari buku Richard Templer, The Rules of Management. Kita fokus ke aturan ke-89, jangan mundur, bersiaplah mempertahankan pendirian Anda. Judulnya kuat ya. Banget. Nah, misi kita yaitu membedah aturan ini supaya kita semua bisa menerapkannya dengan lebih efektif gitu. Oke, ini aturan yang penting banget sih, karena nyangkutnya ke integritas ya kan. Banyak yang mikir ini soal keras kepala. Nah, itu dia. Padahal Templer sendiri kayaknya menekankan ini lebih ke keberanian profesional. Soal mempertahankan apa yang kita yakini benar. Tepat. Apalagi kalau kita passion sama kerjaan kita. Ada nilai atau standar yang rasanya nggak bisa ditawar gitu. Benar, tapi kan garis batas antara kita punya prinsip sama sekedar ngeyel itu tipis banget. Buku ini bilang kalau kita passion harusnya membela kebenaran itu nggak susah. Secara teori iya. Tapi prakteknya, gimana caranya biar kita nggak malah dianggap, orang yang cari masalah atau konfrontatif. Itu kayaknya ketakutan banyak orang deh. Pertanyaan bagus. Kuncinya memang nggak cuma di apanya, tapi gimana caranya. Templer itu nyaranin banget buat hindari konfrontasi langsung. Oh, jadi jangan langsung tolak gitu. Iya, apalagi sama atasan. Pendekatannya tuh lebih halus. Pakai pertanyaan. Jadi kalau kita merasa ada instruksi yang agak keliru, atau mungkin beresiko, atau feedbacknya kurang pas. Kita balikin bolanya ke mereka gitu ya istilahnya. Coba kasih contoh deh. Misalnya atasan minta ambil jalan pintas, tapi kok rasanya agak meragukan gitu ya dari sisi etika atau hukum mungkin. Langsung tembok gitu ya. Betul. Mendingan kita tanya, tapi nadanya tuh pengen tahu dan cari solusi bareng. Misalnya, menarik sih Pak Bu idenya buat percepatan, cuma saya lagi mikir nih, gimana ya kita nanti jelasin metode ini kalau ada audit internal atau mungkin ditanya pihak luar. Mungkin ada cara kita frame ini biar tetap sesuai prosedur standar kita. Oh, oke. Jadi pertanyaannya itu mindahin beban justifikasi balik ke dia ya. Tanpa nuduh, tapi nunjukin kita mikirin implikasi lebih jauh. Exactly. Kita nunjukin kita peduli sama gambaran besarnya, nggak cuma tugas saat itu aja. Jadi kayak main judo verbal gitu ya. Pakai momentum instruksi dia buat ngarahin lagi ke pertimbangan yang lebih dasar. Tapi ini butuh tenang banget pasti ya bawainnya. Harus. Jangan terima jawaban yang gantung. Kita dorong terus biar jelas, tapi lewat pertanyaan yang konstruktif. Jadi bukan nanya, kenapa sih ditolak gitu ya? Nah, itu bisa kedengaran untut atau nyolot. Mendingan kita bilang, baik Pak Bu, saya bisa terima keputusannya untuk saat ini. Boleh minta masukan nggak? Area spesifik mana ya yang perlu saya tingkatkan biar bisa nyampe kriteria buat kenaikan di periode berikutnya? Oke, make sense. Atau mungkin tanya target konkret. Bisa juga. Target kinerja konkret apa ya yang perlu saya capai, katakanlah dalam 6 bulan ke depan, supaya nanti kita bisa tinjau lagi soal ini. Atau bahkan, Bapak Ibu lihat peran saya berkembang gimana ya di tim ini setahun ke depan. Wah, ini menarik sih. Pertanyaan-pertanyaan kayak gitu kan maksa atasan buat mikir lebih dalam ya. Kasih jawaban yang lebih ada isinya. Atau paling nggak ya netapin ekspektasi yang jelas. Yup. Jadi, ini bukan cuma soal kita kekeh sama pendirian kita, tapi juga aktif nyari jalan keluar atau kejelasan. Ini nyambungin keberanian ya kan? Buat tetap nanya, sama kecerdasan emosional. Gimana cara nanyanya? Nah, itu dia esensinya. Ini bukan soal menang kalah argumen, sama sekali bukan. Ini soal negakin standar profesional dan pribadi kita dengan cara yang cerdas. Memang butuh berani, karena pasti ada resiko disalahpahami. Tapi kalau niatnya tulus, fokusnya ke solusi atau kejelasan, ini justru bisa bangun respek loh dalam jangka panjang. Orang jadi lihat kita sebagai orang yang punya integritas. Peduli sama kualitas dan proses, bukan cuma nurut aja gitu ya. Betul. Tapi, bentar deh, bukannya ada risiko juga ya pendekatan nanya-nanya gini dianggap pasif-agresif sama sebagian orang? Gimana tuh kita ngurangin resiko itu? Risiko itu selalu ada sih. Kuncinya ya di niat sama nada bicara kita. Kalau niat kita tulus kok, beneran mau cari jelas atau cari solusi terbaik, terus nada kita tetap hormat, kolaboratif. Bukan nyindir atau ngejebak gitu ya? Iya, bukan itu tujuannya. Kalau itu semua dijaga, risiko dianggap pasif-agresif bisa diminimalkan. Penting juga milih momen yang pas, baca situasi. Oke. Ini bukan strategi buat dipakai tiap saat, tiap ada nggak setuju dikit langsung tanya gini. Tapi lebih buat isu-isu yang fundamental.
yang nyangkut prinsip, etika, atau kejelasan yang penting buat kerjaan kita. Oke, oke. Jadi intinya, pinter-pinter milih pertempuran kita dan lakukan dengan bijak, bukan jadi pahlawan kesiangan ya. Ya bukan itu, tapi jadi profesional yang bertanggung jawab. Ini juga kalau dipikir-pikir bisa ngaruh ke psychological safety di tim nggak sih? Kalau orang merasa bisa loh nyuarain kekhawatiran atau nanya secara konstruktif tanpa takut kena hukum? Wah, perspektif yang bagus banget itu. Justru iya kalau atasan bisa merespons pertanyaan sulit dengan baik, atau kalau rekan kerja lihat beda pendapat bisa didiskusikan dewasa lewat pertanyaan. Itu malah nguatin rasa aman buat ngomong ya. Tepat sekali. Jadi, nerapin aturan ini dengan benar tuh bukan cuma soal integritas pribadi kita, tapi bisa punya efek positif ke budayaan tim juga. Gede dampaknya. Jadi kalau kita simpulkan nih, aturan ke-89 ini ngajarin kita seni mempertahankan pendirian yang strategis dan diplomatis. Keren sih. Yup, bukan soal nantang tapi bertanya dengan cerdas. Tujuannya dorong hasil yang lebih baik, jaga integritas, dan ironisnya mungkin ya malah bisa nguatin hubungan kerja juga kan akhirnya. Bener. Ini alat penting banget lah di kotak perkakas manajerial kita ya. Mengingatkan kalau kepemimpinan itu nggak cuma kasih arahan, tapi juga berani berdiri untuk yang benar. Dengan cara yang benar tentunya. Sip, baiklah. Nah, sebagai penutup nih, ada pertanyaan buat Anda renungkan di rumah atau di jalan pulang nanti. Coba ingat-ingat lagi deh, satu situasi di kerjaan di mana Anda ngerasa perlu banget mempertahankan pendirian, tapi waktu itu ragu. Kalau pakai pendekatan bertanya yang konstruktif kayak yang kita bahas tadi, kira-kira Anda bakal nanganin situasi itu gimana ya sekarang? Coba direnungkan.